Ya, boro-boro kita bicara autentikasi keaslian dari dokumen yang diuji identik itu. Identik aja bagaimana menguji identik hasil repro atau fotokopi yang sudah berulang-ulang seperti itu. Bahkan capnya pun sudah sebagian hilang, teksnya juga sudah sebagian hilang. Bagaimana mereka melakukan pencocokan itu? Ijazah itu kan diambil dari Bareskrim, dimasukkan lemari juga, bukan digunakan. Ini kan keanehan. Ada apa? Banyak orang menduga, yang telepon saya dan sebagainya, saya baca di beberapa. Takutnya wartawan mempertanyakan mana fisiknya. Dengan diprosesnya di laporan di Polda Metro Jaya itu jelas bertentangan dengan undang-undang ini. Undang-undang ini jelas ya, harus wajib dihentikan. Kan, kalau dalam agama wajib itu sudah nggak bisa dibantah. Kalau kita langgar berdosa kita. Wajib dihentikan sampai menunggu proses peradilan selesai. Termasuk juga tadi seolah-olah Egy Sujana mangkir gitu. Dipanggil 2 kali tidak datang. Mangkir. Itu juga agak aneh kenapa disembunyikan, kenapa tidak dibacakan surat Egy Sujana itu. Karena kalau dibacakan mereka berarti melanggar, berarti BAP-nya belum selesai. Luar biasa. Jadi sekarang ada Rismon Sianibar. Orang yang dicari-cari oleh Bareskrim Mabes Polri. Kok dicari? Ya dicari untuk diajak. Mereka kangen. Oh gitu ya. Dicari-cari untuk dimintain keterangan harusnya. Polda bang. Harusnya. Enggak, Bareskrim. Harusnya kan. Oh harusnya. Harusnya kan Anda dipanggil, dicari untuk dimintain keterangan. Kan bagian dari pelapor. Memberikan keterangan keahliannya dalam arti. Tujuan saya mengundang Anda kembali di sini biar secara sistematis mengungkapkan apa kesalahan metodologis Bareskrim ya yang dia katakan SC itu Scientific Crime Investigation. Tapi tidak boleh lompat-lompat sehingga pemirsa nggak paham. Oh ya. One by one, satu demi satu. Tadi Bro Alkatiri sudah menyebutkan 5. Berarti kalau satu demi satu harus panjang ini ya bang ya? Oh iya, bisa. Jangan panjang. 1 jam di-cut. Oh santai. Kita berhenti dulu nanti kita lanjutkan lagi. Iya. Santai ya. Jadi saat kita satu demi satu boleh aja kita istirahat kan. Nah kalau beliau sudah 5 itu saya ulangi biar saya lupa. Kalau saya 100 boleh? Boleh. 1 ya. Saya yang lupa sekarang. Nah kan susah. Lupa bang. Ya, satu Ketua ya, Aisyah. harusnya dihentikan proses di Polda Metro menurut Undang-Undang Nomor 31 2014. Pasal 10. Ya. Yang kedua, yang namanya pelapor itu harus diberikan hak untuk tahu lebih dulu sehingga harusnya menunggu Egy Sujana untuk datang. Karena dia pelapor utamanya. Walaupun dalam kondisi sakit harusnya diberi waktu. Siapa tahu dia bisa sembuh dan balik kan. Yang ketiga, kok seolah-olah pelapor ini jadi terlapor. Malah diutak-atik status hukum dan lain sebagainya. 3. Yang keempat, harusnya ada surat penyitaan. Berita acara penyitaan. Yang kelima apa tadi? Lupa saya. Itu rasa orang tua ya. Sementara saya mengingatkan beliau. Oke, nanti diingatkan lagi ya. Mungkin karena capek baru konvers tadi bang. Bukan, saya sengaja one by one biar kita fokus. Karena kalau lompat-lompat nanti kita nggak dapat poinnya kan. Betul bang, betul. Nah sekarang silakan. Wow, Bro Rismon mau minum tuh. Silakan. Nah, bukannya yang kelima itu. Oh air putih. Iya dong. Kopi dong. Arabica atau Robusta bro? Yang kelima tadi bro. Arabica atau Robusta? Robusta. Robusta. Bang. Apa? Yang 5 tadi? Yang kelima apa bang? BAP harus selesai dulu kan, bukan? Oke. Ya nggak bisa. Artinya BAP itu harus. Oh sorry. Forensik terakhir. Iya, forensik. Saya selama ini tidak pernah forensik itu di awal. Oke, sudah. Oke, forensik terakhir ya. Diingatin 5 itu.
Titip ya. Titip ke saya. Forensik terakhir. Masa saya yang harus mengingatnya padahal dia itu problem dia. Oke. Nah, Bro Rizwan. Ini kita. Dia bang. One by one, ya kan? Are you ready? Ready. Oke. First. Soalnya baru makan bebek. Jadi apa dia? Satu apa? Yang pertama. Tapi tahu kan persoalannya apa kan? Saya nanya apa tahu kan? Bareskrim kan? Iya. Tentang apa, keterangan. what's wrong with Bareskrim? Iya, semua saya jelaskan. Oke, satu dulu. One by one. Ya. Yang pertama, Ya. tidak ada menyebutkan nama metode. Pertama, Ya. scientific it's about method. Iya. Ya, science is about method, bukan Ya. scientific. Metodenya, terus bagaimana prosedur menjalankan metode itu, kan mereka punya laboratorium terstandarisasi katanya. Ya. Berarti metodenya harus ketat, namanya disebutkan, terus prosedurnya juga harus ketat sesuai dengan standar internasional. Yang ketiga, output dari metode tersebut. Itu yang pertama, tidak ada disebutkan. Ini masih yang pertama kan? Masih pertama. Masih bicara tentang metode. Metode, Oke. prosedur dari metode tersebut, Ya. langkah-langkah bang. Oke. Langkah-langkah. Masih satu klaster ya? Iya. Oke. Yang ketiga adalah variabel keluarannya. Oke. Jadi variabel keluarannya kan kemarin yang dijelaskan oleh Dirtipidum hanya identik, dan identik. Oke. Itu bukan seperti yang kita jelaskan kemarin. Ya. Itu kualitatif, bukan kuantitatif. Oke. Output dari uji forensik apapun itu harus kuantitatif, berarti dalam nilai, Oke. angka, numerik, persentase. Oke. Ya, begitu bang. Misalnya nilai 0 sampai 1, Oke. berarti kalau 1 berarti identik atau 100%. Berapa persen kecocokan, Oke. berapa persen keidentikannya itu tidak ada. Oke. Ya bang, itu Oke, metode ya. metode, Oke. prosedur, dan variabel keluarannya. Oke, itu satu klaster. Satu Oke. klaster. Ingat nggak ya nanti ke saya? Atau diketik bang? Oke, saya ketik. Oke. Nanti Oke. kebanyakan bang. Ya, oke, saya ketik ya. Oke, saya sambil ketik nih ya. Oke, silakan. Yang kedua. Yang kedua, science is objektif. Ya. Jadi sains, ilmu itu adalah perlakuan yang objektif. Artinya dia bisa repeatable, dapat diulangi. Ya. Dapat diulangi oleh peneliti lain. Ya. Dapat direkonstruksi oleh peneliti lain. Maka dengan penjelasan Dirtipidum yang mengatakan lembar pengesahan skripsi itu diraba, dirasah, terasa sedikit Ada cekungan, ya. maka itu perabaan dengan indera perasa itu tidak repeatable. Karena bisa beda-beda. Iya, karena tidak objektif. Itu subjektif. Tergantung Bias individunya besar sekali. Maka itu bukan scientific. Bukan SCI ya. Ya. Oke. Terus yang Tiga. Bahwa tidak ada rekonstruksi dari bagaimana menghasilkan atau memproduksi lembar pengesahan skripsi oleh pemilik atau pegawai percetakan perdana. Yang diambil hanya keterangan. Itu menurut Tidak ada rekonstruksi ya. Tidak ada rekonstruksi. Bagaimana percetakan perdana menghasilkan lembar pengesahan yang sedemikian cantik dan modern tersebut. Hanya berbasis keterangan. Keterangan bukan saintifik. Oke. Karena nanti ditanya orang lain lagi belum tentu jawaban yang sama. Oke. Berarti dia tidak repeatable juga. Oke. Ya kan bang? Bagaimana kalau misalnya dibilang perdana itu udah tutup, kalau nggak salah udah tutup ya? Apa? Nggak tahu. Percetakannya itu pemiliknya ada yang dipanggil pemiliknya Ya, katanya. tapi percetakannya udah tutup. Oh, oke, itu story lain, another story. Silakan. Ya. Jadi tidak ada rekonstruksi kan bang, Oke. hanya berbasis keterangan. Keterangan itu bukan saintifik. Oke. Kalau hukum mungkin itu bukti. Tetapi secara sains itu bukan proof. Secara sains itu bukan sains, itu bukan saintifik. Keterangan itu bang. Iya. Ya, gitu. Jadi keterangan yang tanpa didasari oleh rekonstruksi atau perbuatan bagaimana menghasilkan itu, memproduksi lembar pengesahan secantik itu bukan saintifik.
Karena kan scientific tadi harus quantifiable, harus bisa dikuantisasi. Maka itu bukan sains. Itu yang udah 3 ya Bang ya. Keempat. Tapi kopi ini mudah-mudahan dibikinin. Takutnya nanti Anda nggak bisa 4 Iya, takutnya nggak fokus nih Bang. Kopi jangan lupa ya. Oke, yang keempat. Bukan. Dari sejumlah dokumen yang ditampilkan itu ada berbagai warna. Ya, meskipun ada distorsi pencahayaan, anggap saja mereka menggunakan pencahayaan yang sama karena ya seharusnya mereka mengkondisikan sebelum membuat. Yang keempat ini soal apa? Soal warna. Soal dokumen dalam uji identik. Jadi dokumen? Ya, dokumen yang diuji identik itu yang ditampilkan di proyektor oleh Dirtipidum dan timnya, ya Bareskrim itu ada yang putih. Yang saya lihat seperbesar itu adalah hasil fotokopi. Ada 6 dokumen, 2 menguning, 4 itu putih sekali. Itu pun hasil fotokopi yang menurut saya berulang-ulang. Kalau fotokopi hasil repro pertama, itu stempelnya kok sebagian hilang gitu. Apa mereka sengaja fotokopi agak hilang? Kalau itu produk Anda menyebutkan bahwa ijazah itu bukan ijazah Bang, sejumlah dokumen yang disita. Kan sejumlah dokumen yang disita dari SMA 6 atau SMP 40 dan dari UGM katanya 50-an atau 60-an berkas. Nah kalau nggak salah yang dalam hal ini kita konsentrasikan saja kepada UGM saja. Karena yang saya maksud itu ada yang disita dari UGM itu ada ditampilkan 6 berkas, 2 itu menguning, 4 itu putih sekali dan ketika saya zoom itu sudah mengabur. Apa ini istilahnya? Berkas tidak konsisten atau gimana? Berkas bagaimana menguji keidentikan dari sebuah berkas hasil fotokopi? Tekniknya apa itu? Ya, boro-boro kita bicara autentikasi keaslian dari dokumen yang diuji identik itu. Identik aja bagaimana menguji identik hasil repro atau fotokopi yang sudah berulang-ulang seperti itu, bahkan capnya pun sudah sebagian hilang, teksnya juga sudah sebagian hilang. Bagaimana mereka melakukan pencocokan itu? Kan uji keidentikan berarti uji pencocokan, uji kesamaan. Nah, berkas yang hasil fotokopi itu kan sangat near impossible, sangat mendekati tidak mungkin untuk melakukan uji keidentikan dengan sebagian huruf, sebagian stempel itu hilang gitu. Dan ada bekas lipatan kan, masa ijazah dilipat? Nah itu ijazah Bang, ini maksud saya berkas-berkas yang disita dari UGM. Berkas pendukungnya ada kalau nggak salah bayar SPP atau apa itu sebagian itu. KHS, kartu hasil studi gitu Bang. Nah mengapa kalau hasil repro atau hasil fotokopi pertama itu kan masih putih? Kalau hasil fotokopi tahun 85 harusnya tidak putih karena jadi Anda menduga bahwa sebagian itu baru direproduksi. Baru fotokopi. Baru direproduksi. Beberapa tahun terakhir lah. Baru direproduksi lah tepatnya. Iya, kalau hasil putih fotokopi yang tahun 85 seharusnya kan kuning juga. Nah, beda usia itu jelas. Coffee is coming. Your wife is bringing the coffee. Thank you. Luar biasa. Luar biasa yang bawa langsung istri. Bagaimana menguji? I brought my wife. Bagaimana menguji keidentikan dengan usia kertas yang berbeda jauh? Terlihat secara visualisasi saja ini sudah sangat putih, yang ini cukup kuning. Itu kan ada senyawanya kan Bang, lignin namanya. Kalau kertas modern itu ada senyawa kimianya. Kalau kertas lama dengan tekstur kertas berbeda dan senyawa kimianya juga berbeda gitu. Jadi bagaimana menguji keidentikan dua usia dokumen yang sangat berbeda periode waktu. Jadi Anda ingin mengatakan, tapi kan itu kan tidak dibandingkan KHS apa, tapi itu cuma dikatakan sebagai dokumen pendukung bahwa dia, let's say misalnya, dia pernah kuliah, salah satunya contohnya ada KHS, kartu hasil studi. Tapi yang jadi masalah adalah tidak dijelaskan apa KHS itu baru dibikin. Iya itu Bang. Atau KHS lamanya dia kan begitu. Iya. Kalau KHS lama tentu kan menguning juga dong Bang kalau dia fotokopi tahun 85-an. Kalau mau disimpan itu pemilihan juga.
Iya, dan ada gitu aneh juga ya. Oke lah, that's okay, terus saja. Anda punya hak 5 dulu ya, nanti balik lagi ke sini. Iya, 5 dulu. Tadi 1, 2, 3, 4. Jadi sudah 4 nih, sudah sudah 4. Apa yang kelima? Yang kelima, poin yang paling penting adalah tidak ada uji fisika, uji kimia, ya, terkait dengan spektrometri, terkait dengan menggunakan mikroskop elektron untuk menguji ketebalan tinta, ya, usia tinta, ya. Kalau secara general dikatakan paper dating analysis dan ink dating analysis gitu loh Bang, uji fisika sama uji kimia. Berikut juga tidak ada uji tekanan. Oh, ini dalam satu klaster Mas ya? Iya, masih dan mekanisme itu uji tekanan Bang, kan dia hanya meraba. Terus terasa cekungan. Harusnya kan itu dilakukan dengan, kalau kita di elektro dulu sering dikenal dengan electrostatic detection device (EDD). Itu ada sensor tekan, semester 4, semester 5 pun sudah belajar itu gitu loh. Jadi nanti outputnya adalah variable outputnya adalah tekanan. Kalau salah Newton per meter kalau nggak salah itu satuannya. Jadi kalau tekanan sekian, cekungan sekian, maka tekanannya sekian gitu. Itulah keluaran dari electrostatic detection device (EDD). Tetapi kan yang dilakukan kan bukan itu gitu loh Bang. Kita ingin variabel-variabel keluaran yang saintifik sehingga nanti dari output itu bisa dikomparasi dengan metode yang sama, prosedur yang sama, dan variabel keluaran yang sama oleh lembaga lain yang kita minta kepada hakim untuk ditunjuk, terus ahli lain, laboratorium lain begitu Bang. Jadi ada komparasi nanti kalau memang hasil laboratorium forensik Mabes Polri ini tanpa manipulasi, ya, reliable, ya, tanpa sedikit pun penyesuaian output, maka mereka harus siap untuk diuji oleh pihak independen. Karena itulah transparansi itu dalam sains. Bang. Stop dulu. Kopi is yours ya. Silakan minum. Bang. Jadi dari Bro Rismond 5 juga. Pertama, metodenya tidak jelas. Kedua, harusnya sesuatu SC itu scientific itu crime investigation harusnya objektif. Iya. Pengertian objektif itu repeatable. Kalau di repeat dimanapun ya ready bisa. Iya, makanya harus disebutkan nama metode, prosedur dan variabel keluaran Bang. Kemudian tidak ada rekonstruksi pencetakan sehingga bisa cantik kali itu barang. Kan kira-kira gitu ya. Bang. Satu-satunya di dunia. Iya. Kemudian berkas itu tidak sama itu, berkas pendukung seperti beda usia. Ada yang masih putih, ada yang sudah kuning dan lain sebagainya. Jadi ada dugaan kayaknya baru direproduksi juga ya, tidak beberapa tahun terakhir lah. Kalau enggak kemarin sore. Ya, tidak di bawah tahun 85 lah, 85 ke bawah kan mestinya kan. Iya. 85 ke bawah karena tamatnya 85 tapi KHS dan lain sebagainya kan sebelum itu pasti. Tak ada uji fisika dan uji kimia. Seperti ketebalan dan usia tinta, tidak ada juga uji tekanan ya, sampai kemudian menyebutkan satuan apa Newton tadi ya. Tekanan itu. Itu 5 hal yang dipermasalahkan oleh Rismond Sianipar. Kenapa saya gini? Karena saya dengar Anda ngomong di mana-mana, tapi tidak terstruktur. Gedar. Sama beliau 5. Juga. Lawyer juga begitu. Gedar, pokoknya ini. Nah, makanya kita strukturkan. Bro lawyer masih ingatkan yang 5 tadi? Anda mau menambahkan atau Anda ingin mendalami yang 5? Saya bicara soal lain sambil saya tambahkan kurang beberapa poin. Cuma intinya ini menarik tadi itu. Konon kabarnya Mabes Polri itu teknologi. Bukan, maksudnya didekatkan Bang. Ini lurus jangan di sini. Sorry. Konon kabarnya Mabes Polri teknologinya canggih. Baru kali ini saya agak kaget dia diraba pakai tangan dan sebagainya. Ini kan tangan ini halus atau masalahnya tangannya ini juga makan halus atau kasar itu juga berpengaruh ya. Ini awam ya, saya sebagai orang awam. Itu sebenarnya bukan urusan saya tapi oke lah gitu. Tapi intinya begini Bang. Kita kembali ya kan soal keanehan ya atau kejanggalan ya kalau istilahnya. Di antaranya kenapa 2 hari sebelum diumumkan kalau nggak salah ya,
itu ijazah itu diambil. Oke. Itu kan perlu dipertanyakan. Supaya tidak diwajibkan menunjukkan. Itu, ini orang awam loh ya, bukan orang hukum. Orang awam. Maksudnya orang awam hukum. Awam gitu. hukum memang. Gitu loh. Ya kan? Oke. 2 hari sebelumnya, padahal mekanismenya jika itu memang ada berita acara penyitaan, ya kan? Seperti motor ya, kita motor hilang terus dibuat bukti dan sebagainya. Saya mau pinjam karena saya itu untuk kehidupan saya, untuk saya cari duit pakai motor itu ada namanya permohonan pinjam pakai. Tapi karena memang untuk dimanfaatkan. Kalau ijazah kan enggak, Bang. Ijazah itu kan diambil dari Bareskrim, dimasukkan lemari juga. Bukan digunakan. Ini kan keanehan. Ada apa? Ya. Banyak orang menduga, ya, yang telepon saya dan sebagainya, saya baca di beberapa. Takutnya wartawan mempertanyakan mana fisiknya. Ya. Artinya sebenarnya bukan wartawan, dia takut respon. Ya, Kalau ini diluruskan begini dan Tegak kemudian lurus terhadap pengamat. tegak lurus, dia takut respon akan melakukan penelitian lagi. lah, iya, artinya kan begini. Otomatis kalau seandainya wartawan itu mempertanyakan dan ada, kan pasti difoto oleh wartawan. Ya. Dan akan dimanfaatkan oleh beliau ini untuk diteliti kan. Yang jelas. Itu kan dipertanyakan, Bang. Nggak begitu aja. Kenapa kok tidak tunggu pengumuman baru dikembalikan? Ya. Itu keanehan juga. Yang berikutnya, keanehan berikutnya, saya suruh ingatkan, tolong dibantu untuk mengingatkan. Udah saya ini, ini keenam sudah ini. Keenam. Keanehan berikutnya, ada apa dia menjejer teman-temannya 20 orang untuk menunjukkan ijazah itu? Kira-kira arahnya kemana? Oh, itu kejadian tahun 2000. Ya, tapi apapun juga itu kan viral. Iya, iya. Kan untuk menamakan bahwa saya juga punya ijazah yang sama dengan Jokowi, kan begitu. Ya, Pertanyaan saya, kenapa Jokowinya nggak ikut juga? Oke. Jokowinya cuma kalau nggak salah di belakangnya ditampilkan foto itu, ya kan? Ya, kalau memang di itu layar suatu pembuktian bahwa itu adalah benar-benar ijazah yang sama dengan yang lain. Dia di tengah seharusnya dengan bangganya dia katakan, nih sama nih sama temen gue nih, lihat gini, kan begitu seharusnya. Walaupun dia tidak hadir sini karena dia Bukan, presiden. ini ada hubungannya dengan sekarang. Enggak, maksudnya walaupun dia tidak hadir jadi presiden, minimal dia suruh stafnya nih Jokowi juga. Satu, kan? Ya kan. Gitu. Kedua, setelah saya pelajari, ini hubungannya dengan sekarang. Jadi dia ambil 3 orang random dari kelompok itu. Ya. Bukan dari yang lain. Diduga ya? Diduga. Jadi seolah-olah, ya kan, yang banyak itu nggak gua ambil semua nih, gua ambil 3 doang gitu loh. Jadi dari situ. Yang diduga bahwa 3 itu sudah disetting juga biar sama. Iya, saya tidak mengatakan disetting. Artinya hanya menunjukkan bahwa. Nggak, bro mau menduga atau tidak? Menduga dong. Orang banyak yang menduga seperti itu, bukan saya. Okay. Artinya begini loh istilahnya, ya kan? Bukan 3 sebenarnya, banyak. Cuma yang saya ambil cuma 3 gitu loh. Iya. Ya kan? Sebenarnya dari pengumuman itu 7, dia bilang. Dia nyita 7, ngambil 7. Ya. Tapi kok cuma 3 dibandingkannya. Iya. Dan jangan-jangan 4 tuh nggak identik. Jangan-jangan. Dan alumninya itu ratusan. Iya, tapi dia bilang 7. Itu 7 aja gak semuanya dia bandingkan. Iya, dan beberapa alumni kan juga banyak juga yang tidak sepaham dengan dia kan. Ya. Bisa aja alumni itu nanti akan menjadi saksi kita di persidangan. Ya. Alumni yang lain, yang mungkin yang terpanggil hatinya mungkin dan sebagainya. Oke. Ya kan. Ya, kemudian silakan. yang masalahnya lagi itu tadi pengujiannya itu kan identik, bukan asli, Bukan otentik. bukan otentik. Ngerti maksudnya? Ya ngerti lah. Gak. Maksudnya di sini lah. Nanti kan saya dihitung ini kan ceritanya. Jadi lucuan ini. Dia terus ngerti maksudnya. Karena saya mau ngelanjutin. Saya lupa. Saya pikir saya bicara dengan mahasiswa saya. Ternyata cuma profesor saya. Oke, silakan. Ya, oke. Silakan, ya. Identik itu kan sama. Iya. Bisa dibandingkan asli sama asli itu identik. Palsu dengan palsu juga identik. Iya. Ya kan? Iya. Nah, kemarin saya berdialog ya di salah satu TV swasta di situ, ya kan, dari saksi yang dihadirkan oleh kelompoknya, pengacaranya dan sebagainya, seorang profesor mengatakan
Kalau identik bisa di sini penyidikan, tapi kalau asli itu harus dibuktikan di pengadilan, dia bilang. Itu profesor yang katakan. Memang masuk akal, makanya itu di dalam alat bukti 184 itu, alat bukti itu salah satunya alat bukti itu dikatakan bukti surat. Itu sudah masuk ke alat bukti, yang mana alat bukti itu nanti harus dibuktikan pada waktu persidangan. Jadi ini alat bukti surat yang harus diujinya di persidangan. Tempat menguji suatu bukti, suatu saksi yang akurat dan paling istilahnya itu otentik, itu ada di persidangan. Betul. Kalau ini kan proses. Oke. Hanya lengkap, tidak lengkap kan gitu kan. Contohnya begitu selesai polisi serahkan P21. Apa P21? Berkas lengkap. Mau asli nggak asli di situ. Itu pengujiannya di situ. Nah, satu hal lagi, teman-teman pada waktu ke Jogja kemarin itu adalah dilakukan dengan niat baik. Jadi tidak ada mens rea dari teman-teman itu untuk berbuat jahat. Kalau berbuat jahat, ngapain dia datang ke UGM? Ngapain dia datang ke tempatnya Jokowi? Iya kan? Dengan menulis surat lebih dahulu, permisi lebih dahulu, ya kan? Lah itu kan tadi hubungannya dengan pasal 10 tadi, ya kan? Dengan etikat jelek. Ini dengan etikat baik. Dan jangan lupa, ya kan? Orang banyak yang ngomong bahwa ini ngapain sih ngurusi ijazahnya Jokowi dan sebagainya. Pertanyaan ijazah, gara-gara ijazah inilah timbul korban. Ada 2 orang di penjara itu, jangan lupa. Gara-gara ijazah ini tidak ditunjukkan. Sampai detik ini. Bukan, pada waktu orang itu di penjara itu karena tidak di. Sampai detik ini juga publik nggak tahu ijazahnya. Saya senang sama bro ini ya. Enggak. Kita mau memperkuat omongan dia bantah. Bukan. Menjauh dari tawa. Sebentar. Saya kuat kali. Saya sepakat dengan beliau ini. Tapi yang saya bicarakan ini peristiwa itu. Iya, maksudnya sampai detik ini baru 2 korban yang dia bilang. Iya, besok bisa aja korbannya lebih dari 2. Sampai detik ini maksudnya. Bukan. Ijazah versi analognya, Bang. Ijazah versi fisiknya pun tidak publik belum tahu sampai sebenarnya. Oh, itu maksudnya. Iya, Bang, saya pemahamannya. Kalau pemahaman saya analognya belum dilihatkan sampai sekarang, tapi korban 2 itu sampai detik ini masih 2 korban. Itu maksudnya. Itu. Jadi begini, Bang. Begini kronologisnya. Jadi jangan dibilang ngapain sih? Kenapa sih ngurusin ijazah? Karena ada korban gara-gara itu. Oh iya. Bayangkan pada waktu itu beliau presiden, seorang presiden, ya kan, rela dengan warga negaranya, rakyatnya di penjara dengan dia bertahan tidak menunjukkan ijazahnya. Ini kan perlu dipertanyakan. Kalau Rocky Gerung itu bilang, wah, saya nggak akan berani ngomong itu. Iya, tahu, saya tahu itu. Iya kan? Ya, karena kenapa? Jaksa waktu itu mendakwakan di situ, yaitu dakwaan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46, khususnya bahkan pasal 14 ayat 1 yang hukuman maksimalnya 10 tahun. Ya. Bahkan tuntutannya kalau nggak salah 10 tahun itu. 10 tahun. Iya. Bunyi undang-undang itu yaitu memberitakan atau memberitahukan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Ya. Dia katakan langsung oleh jaksa, kamu bohong keonaran. Loh, bohong itu kan ada ukuran. Kalau Anda katakan saya bohong, benernya bagaimana? Tidak bohongnya bagaimana? Tunjukkan dong. Nah, ini loh. Berarti Anda bohong, ini ijazah aslinya. Berarti Anda bohong. Tapi tidak ditunjukkan, tapi menuduh orang, mendakwa orang dengan undang-undang itu. Sampai sekarang, sampai titik ini. Sampai sekarang. Oke, karena sampai titik ini berhenti dulu. Saya akan rekapitulasi ya. Oke. Jadi Bro Alkatiri tanya, mengapa dokumen diambil 2 hari sebelum pengumuman? Ketika 2 hari lah. Saya nggak tahu tepatnya. Pokoknya sebelum. Beberapa hari sebelum. Sebelum ya pengumuman. Sebenarnya 2 hari bener kayaknya. Ya, mengapa dokumen diambil sebelum pengumuman? Teman menjejerkan ijazah. Kenapa Jokowi nggak ikut? Ya kan? Diduga 3 yang dibandingkan itu dari kelompok itu. Iya. Dari kelompok yang sama. Kemudian pengujiannya identik, bukan otentik. Karena itu outputnya ya identik. Tapi masalahnya adalah
yang dibandingkan itu apa barangnya? Paslu sama paslu bisa identik. Iya. Yang tidak identik palsu dan asli, ya kan? Asli sama asli bisa identik ya, tapi Enggak Bang, palsu dengan palsu lain juga Identik. belum tentu identik. Enggak, maksudnya Bukan, bisa identik. pemahamannya Bisa identik. Bisa juga tidak identik. Enggak, maksud saya. Pemahamannya. Kalau Anda mau ngomong identik itu seolah-olah asli. Dalam pemikirannya. Iya, tapi palsu dan palsu itu juga bisa identik gitu. Iya. Maksudnya kata identik itu kan kata yang positif. Iya. Tapi bisa dihasilkan dari negatif-negatif. Tapi tetap kualitatif kan Bang? Iya, oke lah itu. Kalau kita lain. kalau Itu bicara terminologi oke. ilmiah. Iya. Kalau Oke, kita bentar, ditambahkan dulu. Kemudian kalau otentik tuh ya di pengadilan dong untuk menentukan. itu dikatakan oleh profesor juga. Ya, dalam maksudnya gini, maksudnya adalah a final say untuk mengatakan Asli ijazah Jokowi itu asli atau tidak, itu di pengadilan. Itu final say setelah mendengarkan semua pihak ya. Kemudian ke Yogyakarta dan Solo itu menunjukkan niat baik. Jadi tidak ada mens reanya. Iya. Sehingga berlaku pasal 10 Undang-Undang 31 2014. Ya benar. Gara-gara ijazah ini timbul korban. Ya. Sehingga kok bisa ada seorang presiden yang rela mengorbankan warga negaranya? Gitu. Hanya dengan mempertahankan tidak menunjukkan Iya. ijazahnya. Saya balik ke Mr. Monris lagi. Itulah sebuah bukti telah dilakukan pengukuran, pencocokan. Ini kan identik kan seperti nenek-nenek di pasar juga bisa. Itu identik begitu. Cekungan itu bisa ditembak oleh inkjet tersebut, ya, laser jet. Bisa menjadi embossing terasa seperti cekungan. Itu secara digital pun bisa. Jadi dengan perabaan adanya cekungan tersebut, bahkan tidak menyimpulkan bahwa itu adalah produk dari hand press atau letter press. Ya, kesimpulan yang prematur tersebut, kalau kita kaitkan dengan konklusi yang asli, jauh sekali.